Saat umur sudah 10 hari, ulangi, saat di kolam pertama, tadi benih masuk ya. Saat udah umur 10 hari, ada satu hari yang lupa, lu mohon maaf. Usahakan itu ada air masuk, walaupun cuma segede segede lidi. Mau 3 titik, mau 4 titik, jadi ada air masuk, ada gemericik air nanti. Nah, awas, gurami karakternya dia suka mendengar suara gemerisik air. Kenapa? Ketika suara gemerisik air kedengaran, maka dia akan terangsang proses percepat pertumbuhan itu lebih daripada kalau nggak pakai. Jadi ulangi, mohon maaf ya. Jadi misalkan kelebar monggo, kepanjang monggo ya, bikin aja pakai paralon, kasih lubang aja segede-gede, lidi kecil-kecil. Jadi ada suara gemericik terus aja. Paham ya? Empat kolam kelamannya sama gitu, dibikin itu ya. Jadi ada air masuk walaupun segede-gede lidi gitu ya. Ya 4, 5 atau sampai 10 lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Nah, anggap nih usia udah 10 hari. Maka saat umur udah 10 hari pindah ke kolam pertama, maka kolam kedua harus disiapin. Jadi kolam kedua siapin, caranya sama, harus pakai air sumur, titik. Jangan pakai air pam, jangan pakai air sungai. Wassalam. Ya. Bahkan yang terbagus air sumur pun air sumur bor yang paling bagus ya. Nah, maksudnya gini, setelah 10 hari, kenapa? Biar ada kesempatan untuk treatment dulu. Kan treatmentnya aja kan tadi itu kan kurang lebih sekitar 7 hari ya. 7 hari. Ya boleh nggak seminggu? Boleh, nggak apa-apa lah ya. Jadi setelah umur 2 minggu, 14 hari, siapin. Tapi air sudah harus masuk ke kolam yang kedua. Sama tingginya cukup 10 cm, jangan dulu ditambah. 10 cm aja dulu. Nah, sama treatmentnya. Masuk apa? Masuk rotor selama untuk ukuran yang sama ya, 1,5 kali 2 meter itu. Kang Widodo, monggo Kang Widodo. Itu tetap masuk rotornya 1 gelas, rotor yang udah dikembangkan ya. Nah, jadi gini rahasianya sebetulnya. Tapi ini yang harus dipahami, ini harus hati-hati. Awas, jangan sampai cacat, jangan sampai luka benih ikannya. Makanya kenapa ayah tadi suruh pakai genting. Biasanya saat kita mau ngambil, dia suka sembunyi. Jadi gentingnya bukan begini tapi nungkup ya. Nah, dia tuh biasanya bersembunyi di dalamnya. Jadi ketika kita mau mindahin, kita gampang serokan, taruh di ujung satu, pas begitu dibuka akan masuk semua. Itu teknik. Selain rumahnya juga semuanya kita akan mudah nanti kalau kita mau mindahin. Kenapa? Karena satu trik yang sudah kita pelajari dari tahun 2013 itu ya, hampir 6 tahun ini, ternyata karakter khusus ikan gurame, aku nggak tahu ikan yang lain, khusus gurame, ketika umur 21 sampai 22 hari itu wajib pindah kolam. Bang Tani, matanya saya ya, semalaman nggak kurang tidur. Malam tidur jam 3:30, bangun lagi jam 5, sampai sekarang belum tidur lagi. Lanjutin. Jadi saat usia 22 hari, itu ikan yang ada di kolam ke-1 wajib pindah ke kolam kedua. Nggak boleh nawar. Tapi awas, kolam keduanya udah disiapin dulu airnya. Air baru dari sumur yang seminggu sebelumnya sudah dikasih rotor. Paham? Tingginya sama, masih 10 sentian, nggak usah dulu tinggi-tinggi, karena kan paling baru sekitar 1,5 cm aja panjang-panjangnya ya. 1 cm sampai 1,5 cm. Nah, pindahin ke situ, awas cara mindahinnya yang paling gampang, ambil serok. Kan tidak boleh tidak boleh terlalu stres gede. Kita maksudnya pindah kolam itu biar dia stres, tapi stres rendah. Kenapa? Ini karakter ikan hampir jenis ikan yang bersisik ya. Ketika kita pindahkan ke ke media baru, air baru, maka akan terjadi perangsangan pertumbuhan ya. Di kepalanya itu akan keluar. Nah, itu yang bikin cepat pertumbuhannya nanti. Ulangi. Jadi
benih pertama netas kita masukin ke kolam pertama ya. 22 hari kemudian itu pindah ke kolam kedua. Tapi awas, kolam keduanya pun airnya harus baru. Seminggu sebelumnya sudah kita treatment dulu dengan rotor. Oke. Masuk, pindah, hati-hati saat pindahin pakai serok ya. Kalau ada genting-genting, biasanya mereka ngumpet di genting kan gampang sekali. Taruh di ujung genting, buka gentingnya, dia akan masuk semua ke serokan. Itu tekniknya gitu ya, biar simpel. Kalau diubak-ubak itu, wah, stres berat nanti dia ya. Kita khawatir kan lecet juga, lecet biasanya mati. Kalau ke gurame itu hati-hati. Nah, setelah pindah ke kolam kedua, kolam satu, buang airnya. Kita siapin kolam ketiga, keempat ya. Nah, oke, kenapa? Nanti di kolam kedua pakan biasa standar lah ya. Kita kasih 2% ya. Kita kasih 2% dari bobotnya. Jadi kalau udah masuk umur 22 hari pakan cukup dengan PF 1000 aja. PF 1000. Sekali-kali kasihlah daun-daunan ya, daun-daunan yang sudah ditepungkan, tabur juga sedikit biar alamiahnya keluar ya. Jadi di kolam kedua pun umurnya hanya 22 hari, sama persis. Makanya harus dihitung. Ya. Nah, awas loh, kolam kedua pun sama, harus ada air masuk walaupun segede lidi ya. Tapi banyak, ada 10 titik lah. Itu beda loh kalau antara yang dipakai sama nggak pakai. Lebih bagus, lebih gede ya lebih bagus lah. Minimal ya. Minimalnya ada air masuk sebesar lidi atau sebesar kolokok kayak gini lah, boleh ya. Ada gemericik, selain ada gemericik juga ada pergantian oksigen kan nanti. Oke, lanjutin. Jadi setelah di kolam kedua umur 22 hari lagi, maka nanti pindahkan ke kolam ketiga keempat. Kenapa ketiga keempat? Karena pasti ukurannya udah gede ya. Biasanya pengalamannya itu ukurannya udah 2 cm sampai 3 cm. Jadi dibagi dua. Karena kalau dengan ukuran yang sama jelas nggak akan muat. Paham? Ya. Makanya kenapa harus saya bilang tadi harus bikin minimalnya itu 4 kolam ya. Kolam dari umur 1 hari sampai 22 hari satu kolam. Pindah ke kolam kedua masih satu kolam. Nah, 22 hari kemudian itu pindahnya ke 2 kolam, dibagi 2. Karena pasti udah gede-gede, penuh nantinya ya. Caranya sama. Kolam ketiga, keempat pun harus diisi air baru, titik, nggak boleh nawar. Yang seminggu sebelumnya sudah dikasih rotor. Bisa paham? Awas, jumlah pakan itu 2% aja cukup ya. 2% dari total bobot ikan yang ada tentunya ya. Nah, saat udah pindah ke kolam ketiga keempat ya kan, itu sama 22 hari kemudian harus pindah lagi ke kolam yang lain. Makanya saat kolam ketiga keempat kita udah disiapin, maka kolam ke satu kedua yang sebelumnya itu seminggu sebelum 22 hari yang ketiga itu udah harus di treatment juga. Isi air baru lagi sama dari air sumur. Pengalamannya pakai air sumur wis titik, jangan pakai air hujan, nggak boleh. Saya pernah nyoba pakai air hujan, ternyata perkembangannya nggak jauh banget, nggak seperti dengan air sumur ya. Nah, jadi 22 hari pertama kolam ke satu, pindah ke kolam kedua 22 hari lagi. Nah, dari kolam kedua pindah ke kolam ketiga keempat, dibagi 2 karena kan udah tambah gede ya. Ya, itu pun 22 hari. Oke. 22 hari di kolam ketiga keempat, maka nanti pindah ke kolam ke satu, kedua. Semuanya sama 22 hari. Pakan awas tetap 2% aja cukup. Nah, nanti setelah pindah ke kolam berarti kan udah tiga kali pindah kan. Pertama 22 hari, 22 hari kemudian ke kolam kedua, 22 hari kemudian itu ke kolam ketiga keempat ya kan. Nah, terus pindah yang terakhir ke mana? Ke kolam 1 2 ya. 22 hari juga. Jadi 22 tambah 22 tambah 22 tambah 22, 4 kali 22 hari. Insya Allah itu biasanya 4 kali pindah itu gedenya udah segede silet 2 tangan begini. Nah, kalau udah 2 tangan kayak gini, silakan pindahkan ke kolam besar.
Oke, tapi sama, kolam besarnya jangan kolam terlalu gede, disesuaikan dengan jumlah ikan ya, 1 300 aja, jadi 1 meter persegi isinya 300 ekor ya, 300 ekor. Jadi caranya gini, tetap di kolam besar pun nanti harus ada dua minimal kolam besarnya. Anggaplah kolamnya itu 3 kali 5 misalkan ya. Maka setiap 22 hari itu harus pindah ke kolam yang lain dengan air yang baru. Paham? Ya. 22 hari di kolam besar, kemudian setelah 22 hari kemudian maka harus pindah ke kolam yang besar yang lainnya dengan air yang baru lagi sama. Tekniknya pun sama ya. 22 hari lagi pindah lagi seperti itu terus. Kenapa? Itu tadi, ikan jenis bersisik, gurame, nila, silakan jenengan praktekkan seperti itu, maka akan 2 kali lebih cepat besarnya ketimbang disimpan di satu kolam sampai gede. Serius ya. Kang Keceng mana? Kang Keceng masih ini enggak? Pak Kadis ya. Pak Kadis, Pak Mugeni Ajis, Kalimantan Selatan. Tolong, kalau jenengan pingin papuyunya cepet gede, lakukan seperti ini. Setiap 22 hari pindahkan ke kolam yang baru dengan air yang baru, media yang baru. Pemberian pakan standar aja ya. Bagusnya kalau untuk ikan itu kan antara 24 sampai 31 kadar proteinnya. Silakan buktikan. Maka panennya akan 2 kali lebih cepat dari normal yang biasa orang-orang pakai. Gurame biasanya untuk bobot 1,5 kg, untuk 1,5 kg itu butuh waktu 1,5 tahun. Ini 7 bulan nyampe. Nila misalkan biasanya 6 bulan, ini 3-4 bulan nyampe. Serius, buktiin aja ya. Jadi rahasianya di mana? Awas, ini tidak berlaku untuk lele, tidak berlaku untuk ikan yang punya sisik. Yang tidak bersisik, nggak berlaku. Ini ya jelas lah dengan sendirinya, Wong Tani Klutuk. Itu lihat kondisi aja ya, Wong Tani ya. Makanya kenapa ya bilang setiap kolam itu harus masuk air, daripada masuk satu segede pergelangan tangan, lebih baik kita pecah pakai peralon panjang, tutup ujungnya, kasih bolong jarak sejengkal atau 10 cm 10 cm aja lah ya, kecil-kecil. Semakin banyak yang masuk walaupun kecil gemericik, maka pertukaran oksigennya akan semakin bagus ketimbang masuk satu gede ya, Wong Tani Klutuk. Jadi sekali lagi ya, untuk ikan yang tidak bersisik kayak lele, patin, belut, sidat, teknik ini nggak berfungsi. Nah, jadi teknik pemindahan 22 hari dari kolam ke 1 ke 2, nanti setelah dari kedua pindah ke 3, dari ketiga pindah ke 4, itu untuk jenis ikan bersisik kayak nila, kayak gurame, insya Allah silakan buktiin. Ini sudah saya buktikan dari mulai tahun 2013 ya. Ternyata perkembangannya bisa lebih cepat, bahkan bisa 2 kali lebih cepat. Kalau biasanya umur 8 bulan panen, ini 4 bulan panen. Serius. Ini pengalaman ayah gitu ya. Memang nggak ada di teorinya, bodo amat lah. Ini kan teori kita ya, penemuan kita, pengembangan kita gitu ya. Kuncinya di situ. Kalau pakan ayah nggak bahas, yang jelas usahakan pakan itu proteinnya antara 24 sampai 31 PK-nya ya. Terus EM-nya standar aja lah 2.900 sampai 3.100 ya. Itu standar pakan aja lah. Kemudian pemberian makan biasa ya cukup 2% dari bobot ya, 2% aja, nggak usah banyak-banyak. Terus lanjutin untuk jenis ikan bersisik, dia itu pencernaannya justru di siang hari, pagi sampai sore hari ya. Jadi pemberian pakannya itu pagi 30%, siang 30%, sorenya 40% gitu. Berbeda dengan ikan malam ya, seperti atau ikan yang tidak bersisik ya, seperti lele, patin, belut, itu justru kebalik 20 20 60. Kalau untuk ikan bersisik seperti gurame, nila atau mujair ya, atau emas gitu, itu 30 30 40 ya. Tapi awas, satu hal yang harus dipahami dalam pemberian pakan,
itu harus istiqomah waktunya. Kalau pagi misalkan biasa jam 7, maka selamanya jam 7 sampai panen. Kalau siang misalkan biasa jam 12 atau jam 1, selamanya jam 1, jangan diganti-ganti. Kalau sore misalkan biasa jam 5, kenapa? Ternyata ketika berubah jam makan, metabolismenya terganggu terus. Ya. Advianto Bandairas, aku ini bacanya. Kepadatan populasi berapa ya parameternya gini. Ketika masih kan kita tadi aja belajarnya dari netes ya, dari satu sayang, satu sangkar, sampai kolam ke satu, kedua itu masih satu, enggak. Biasanya tuh sampai 40 ribuan itu ya jumlahnya. Nah, nanti ketika udah umur 22 hari ini ke kolam ketiga itu dibagi dua kolam ya. Nah, nanti umur setelah ketiga ya, 22 hari ketiga itu pindah jadi 4 kolam ya. Nah, nanti setelah keempat itu yang saya bilang tadi, 22 hari keempat ya, itu ayah biasanya 1 300. Jadi 1 meter persegi itu 300 ketika ikannya sudah segede silet atau segede jari, 2 jari begini ya. Itu 1 300 ya. Siapa tadi? Piano Banderas, kalau nggak salah Padang ini. Bisa dipahami ya. Oke, lanjutin. Cuman ada tambahan. Ikan gurame, ikan nila, pokoknya ikan keluarga mujair ya. Keluarga mujair itu tetap habitatnya harus dijaga. Apa? Kasihlah daun-daunan ya. Mau udah diserbukan silakan. Mau daun-daunan yang apa? Belum diserbukan pun nggak apa-apa ya. Cacah kecil-kecil juga boleh. Cuma awas, pemberian pakan daun-daunan mau ajola kayak apa kayak terserah lah, itu 2 jam setelah pemberian pakan, nggak boleh sebelumnya. Misal kita kasih peletnya misalkan jam 7 pagi, maka nanti sekitar jam 9 baru boleh kasih daun-daunan. Ya pun jangan banyak-banyak, harus habis ya. Nah, nanti jam 12 atau jam 1 kita ngasih makan lagi ya, pelet lagi, maka boleh lagi masuk 2 jam kemudian, jam 2 atau jam 3. Nggak boleh dibarengin. Kenapa? Karena nanti kita khawatirkan pakan pelet itu kan hanya untuk membantu aja ya, hanya untuk membantu. Karena kalau daun-daunan hijau gitu kan untuk perkembangan bobot nggak begitu signifikan. Nah, nanti kalau ada waktu ntar malam kalau nggak ada acara ayahnya insya Allah ayah bahas gimana cara bikin pakan alternatif untuk ikan ya, yang kosnya cuma 2-3 ribu perak per kilo ya. Pemberian rotor atau jamu berapa hari sekali tergantung kondisinya wong tani klutuk. Kalau gini caranya, kalau airnya itu berbuih kelihatan ada busa di atas, berarti itu pH-nya udah tinggi, maka rotor masuk. Satu. Yang kedua, kalau tercium bau airnya ada sedikit berbau, maka rotor masuk. Itu kondisional ya, tani klutuk. Ya. Kalau saran ayah biar nggak ini, biar yakin udahlah seminggu sekali aja masuknya. Jamu ayah nggak diberikan ke apa, nggak diberikan ke air, ke kolam, tapi dibibiskan ke pakan kalau jamu ya. Bawang tani klutuk jamu itu dibibiskan ke pakan. Jamu apa, jamu untuk ikannya ya. Awas, khusus untuk gurame saat memindahkan hati-hati, sisiknya lecet mati dia, sakit nanti dia, ujung-ujungnya mati. Harus hati-hati ya. Pelan-pelan, jangan sampai sisiknya lecet atau luka ya, hati-hati. Sampai situ dulu ada pertanyaan apa enggak? Jadi ulangi lagi ya, mulai dari netes nih, dari larva itu pokoknya umur 22 hari pindahin kemana, ke kolam kedua. Awas, setiap pindahnya itu ke kolam yang benar-benar airnya baru, air sumur, awas loh, air sumur ya. Nah, nanti 22 hari di kolam kedua, nah, itu pindah ke kolam ketiga keempat, bagi 2 ya, karena udah pasti udah gede kan. Sama, kolam ketiga keempat pun airnya air baru, air sumur, yang seminggu sebelumnya udah ditreatment dengan rotor. Nanti 22 hari kemudian pindah ke kolam 3
ya. Kolam yang agak besar tentunya ukurannya ya, nggak disamain. Nah, setelah dicap boleh pindah ke kolam ke mana? Ke kolam lebih besar lagi. Tapi sama, setiap 22 hari pindah, 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 pindah. Hati-hati saat pindahin, jangan sampai sisiknya terluka atau lecet, biar nggak sakit. Pemberian rotor seminggu sekali aja wis ya. Pemberian jamu itu dibibiskan ke pakannya langsung. Dosisnya kalau ayah biasa pakai untuk 1 kintal pakan itu 10 mili jamunya ya. Tambahin air aja bibisin. Bisa dipahami? Itu triknya ya. Jadi awas sekali lagi, khusus untuk gurame harus ada air masuk walaupun kecil, gemericik ya. Kalau semuanya saya daftar KP2M, carilah temennya. Masa ke pengurus cuma sendirian? Kan harus ada ketua, harus ada sekretaris, harus ada bendahara, ya kan? Nanti ada bagian ini, carilah orang-orang yang jiwanya militan ya, yang serius ya. Karena itu nggak butuh orang yang cuma kowar-kowar di medsos, itu butuh orang-orang yang real di lapangan. Biar nanti bisa pembuktian, kemudian bisa memberi contoh ke masyarakat sekitar. Kan itu inti visinya kan di situ. Ya. Oke. Bisa dipahami? Kalau sudah, kita off aja. Ya, selesaikan dulu. Kuncinya di situ tadi ya. Mau nggak catat sendirilah kalimatnya ya, catat sendiri. Jadi pemberian pakan 2% aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, 2 jam setelah pemberian pakan rutin itu boleh masuk apa? Daun-daunan apa terserah daun apa aja ya. Yang penting jangan daun jendela, daun pintu, daun telinga nggak boleh ya. Aduh, ngantuk kayaknya sebetulnya. Kalau nggak ada halangan nanti malam kita bahas cara pembuatan pakan alternatifnya ya, insya Allah. Tapi ayah mau janji, ya. Lihat kondisi aja. Kalau memungkinkan nanti ayah kasih kabar ya. Udah, mungkin itu aja dulu dari ayah. Itu trik gimana budidaya ikan gurame. Tapi sebetulnya ikan nila pun sama ya. Ikan gurame ataupun ikan nila silakan. Dengan trik itu maka dia besarnya akan 2 kali lebih cepat dari pakai para konvensional yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di peternakan. Silakan buktikan ya. Kita sudah membuktikan selama 6 tahun terakhir ini hasilnya luar biasa ya, signifikan seperti itu. Itu aja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ambil ya Bangkalan Kerinci, rotor udah yang paling gampang rotornya pesen aja lah ke Saung Repo ya. Murah kok daripada susah bikin, bahkan lebih murah daripada bikin. Alpi atau Banderas kita bahas satu-satu. Kalau ikan lele sudah pernah aku bahas, silakan buka apa video ayah sebelumnya ya. Alpi atau Banderas berarti ini ketahuan nih nggak pernah nyimak nih. Nah, ikan lele udah pernah ayah bahas, udah siaran langsung juga pernah. Sama. Udah bahas tuntas itu untuk ikan lele ya. Jadi nggak ayah bahas lagi. Sudah ayah live kan juga waktu itu. Silakan aja buka-buka video-video sebelumnya ya. Oke, Kang Adpiano Banderas ya. Silakan buat udah di-share sama ayah ya. Mungkin itu aja dari ayah. Apa udah kehapus ya? Mintalah sama teman-teman yang belum. Cari. Insyaallah nanti malam kalau tidak ada halangan kita bahas cara bikin pakan alternatifnya ya. Karena kalau bikin pakan jadi kan mahal. Bisa sekarang ada di atas 11.000 kan per kilo ya. Alternatif yang kosnya mungkin cukup dengan 3.000 perak aja. Oke, gitu aja dulu. Ini udah sore, aku mau mandi. Persiapan malam Jumat. Malam Jumat dulu. Kita aja, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.